jumpa lagi nih dengan saya Ivana Yosepin Siahaan. Nah, di sini saya akan menampilkan gabungan video teknik-teknik keterampilan dalam konseling individual. Happy watching! Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ivana Yosepin Siahaan dengan NIM 1905-113084. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah konseling individual, yaitu memberikan contoh client acceptance yang baik. Di video ini saya berperan sebagai seorang konselor yang memberikan client acceptance. Dan perkenalkan, nama saya Bella. Saya sebagai konseli guna untuk memenuhi posisi konseli pada video kali ini. Jenis client acceptance yang pertama adalah secara verbal, di mana secara verbal ini dengan bentuk pendek seperti kata teruskan, oh ya, lalu, dan lain sebagainya. Nah, dalam bentuk panjangnya seperti saya memahami, saya menghayati, dan lain sebagainya. Berikut contohnya. Selamat pagi Nak Bella, bagaimana kabarnya? Sehat? Sehat, Bu. Nah, di sini Bella ingin menceritakan apa? Boleh ya, Nak? Silakan bercerita apapun yang ingin Bella sampaikan kepada Ibu. Bella sedih, Bu, karena ayah dan ibu Bella mau bercerai, Bu. Nah, lalu kemudian Bella merasa sedih dan bingung, Bu. Bella nggak paham kenapa mereka bercerai. Bella sedih. Ibu dapat memahami rasa sedih yang Bella rasakan. Nah, itu adalah contoh client acceptance dengan jenis verbal. Lalu kita memasuki contoh lainnya dengan jenis non-verbal, di mana penerimaan atau acceptingnya berbentuk dengan bahasa isyarat. Saya sedih sekali, Bu. Lalu gabungan dari keduanya. Saya merasa bingung dan hampa, Bu. Kehilangan pacar saya yang sangat saya cintai, Bu. Ibu dapat mengerti rasa sedih yang kamu rasakan dan rasa hampa yang kamu rasakan. Saya sedih banget, Bu. Saya sedih banget, Bu. Demikian contoh dari client accepting dengan jenis verbal, non-verbal, dan gabungan antara verbal dan non-verbal. Sekian yang dapat saya tampilkan. Jika saya ada salah kata atau salah perilaku, saya mohon maaf. Saya akhiri, selamat pagi, sampai jumpa. Halo teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ivana Yosepin Siahaan. Saya merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2019. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan terkait keterampilan merespons konseling. Selamat menyaksikan. Merespon konseling terbagi menjadi 3. Yang pertama, merespon isi. Merespon isi ini menekankan kepada pertanyaan-pertanyaan dasar seperti siapa, mengapa, apa, kapan, di mana, dan bagaimana. Adapun 3 cara dasar untuk merespon isi adalah yang pertama, merespon secara kronologis. Nah, merespon secara kronologis ini, konselor merespon pernyataan atau isi dari yang disampaikan oleh klien berdasarkan urutan kejadian. Lalu yang kedua, merespon isi berdasarkan pentingnya. Nah, di sini konselor mengorganisasikan isi dari yang disampaikan oleh klien dari yang paling penting ke kurang penting. Lalu yang ketiga, respon isi berdasarkan sebab akibat. Nah, di sini konselor mengidentifikasikan tentang bagaimana suatu kejadian atau tindakan yang disampaikan oleh konseli menghasilkan terjadinya kejadian lainnya. Lalu, keterampilan merespons yang kedua adalah merespons perasaan. Nah, merespons perasaan ini meliputi yang pertama,
mengajukan perasaan empati. Nah, di sini konselor memperhatikan atau menyimak dengan hati-hati dan menyimak betul apa yang disampaikan oleh konseli. Lalu yang kedua, menjawab pertanyaan empati, yaitu dengan merasakan atau ikut menyampaikan apa yang telah dirasakan oleh klien. Nah, yang ketiga, mengembangkan respon yang dapat dipertukarkan. Nah, dalam hal ini, konselor dapat mengulang kembali perasaan yang sudah dirasakan atau yang sudah diekspresikan oleh klien. Seperti misalnya klien mengatakan, "Saya merasakan sedih dan gundah terhadap masalah yang menimpa saya." Lalu konselor dapat menanggapi atau merespon dengan mengatakan, "Saya dapat memahami atau saya dapat merasakan rasa sedih dan gundah yang kamu rasakan." Nah, yang keempat, merasakan atau merespon perasaan sedih, senang, dan marah yang dialami dan diekspresikan oleh klien. Keterampilan merespon yang terakhir adalah respon arti. Nah, di sini bertujuan untuk membuat perasaan konseli menjadi berarti dan memberikan arti intelektual pada ekspresi pengalaman klien. Nah, dalam hal ini konselor merespon konseli atau klien untuk mewujudkan bantuan ke tahap tindakan serta cepat tanggap kepada konseli sehingga konseli tidak merasa ragu atas kemampuan konselor. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya, sampai jumpa di video berikutnya. Hai teman-teman, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Ivana Yosepin Sihaan. Saya merupakan mahasiswa bimbingan dan konseling angkatan 2019. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan terkait keterampilan bertanya dalam proses konseling. Happy watching. Nah, di sini saya akan menjelaskan terkait pengertian dari keterampilan bertanya. Nah, keterampilan bertanya merupakan suatu kemampuan yang dimiliki oleh seorang konselor untuk mengajukan pertanyaan-pertanyaan pada sesi konseling. Nah, keterampilan ini penting dimiliki oleh setiap konselor. Tanpa adanya keterampilan ini, maka pertanyaan-pertanyaan yang diajukan konselor mungkin tidak akan dipahami oleh klien sehingga klien tidak bisa menjawab atau hanya dapat diam. Serta tanpa keterampilan ini, konselor akan mengalami kesulitan membuka sesi konseling. Nah, keterampilan bertanya ada dua macam, yaitu yang pertama keterampilan bertanya terbuka. Pada keterampilan ini, pertanyaan-pertanyaan yang diajukan bersifat terbuka sehingga klien bebas untuk menjawab atau menanggapi dari pertanyaan-pertanyaan tersebut. Lalu, keterampilan berikutnya yaitu keterampilan bertanya tertutup. Nah, pada keterampilan ini, pertanyaan yang diajukan oleh konselor kepada klien mengandung jawaban yang singkat dari klien. Mulai bertanya, sebaiknya jangan menggunakan kata mengapa, apa, atau sebabnya. Sebaiknya menggunakan kata apakah, bagaimana, adakah, bolehkah, atau dapat. Saya contohkan, seorang konselor menanggapi atau bertanya kepada seorang konseling, "Bagaimana perasaan ibu ketika melihat dia benar-benar kecanduan obat terlarang itu? Usaha apa yang telah ibu lakukan untuk mengatasi hal tersebut?" Nah, sekian materi yang dapat saya jelaskan, kurang dan lebih saya mohon maaf. Saya Ivana pamit undur, sampai jumpa di video berikutnya. Dadah! Nah, gimana? Menarik bukan? Semoga bermanfaat and thanks for watching. Oh ya, jangan lupa di like ya, di komen, subscribe, and turn in notification. See you!